Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekod Penjaringan. Besok tanggal 23 Juli 2020. Semua juga orang tahu. Tapi apa istimewanya? Besok adalah kita memperingati Hari Anak Nasional. Setiap tanggal 23 Juli itu adalah peringatan Hari Anak Nasional. Apa yang melatar belakangi dirayakannya Hari Anak Nasional? Yang jelas Indonesia sebagai anggota PBB juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Selain itu, yang menjadi latar belakang Hari Anak Nasional adalah Indonesia juga berpartisipasi melaksanakan deklarasi PBB tentang dunia yang layak bagi anak melalui pengembangan kebijakan kabupaten atau kota layak anak dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak atau IDOLA. Diharapkan dengan adanya kebijakan kota layak anak, maka di setiap kabupaten kota, di setiap kecamatan, bahkan sampai ke kelurahan, itu dikembangkan sistem pembangunan yang berbasiskan hak anak sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak di era otonomi daerah. Ada 5 klaster dalam pelaksanakan kebijakan KLA, Kota Layak Anak. Apa aja 5 klaster itu? Yaitu yang pertama, hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang keempat, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah perlindungan khusus. Ada 5 ya, klaster yang menjadi kebijakan kota layak anak. Namun demikian, upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi terkendala dengan adanya pandemi COVID-19. Ada beberapa tantangan. COVID lagi. Ada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh diterapkannya kebijakan jaga jarak, diterapkannya kebijakan belajar di rumah, diterapkannya keluar rumah kalau betul-betul penting. Tetapi tetap pemerintah berupaya untuk memberikan yang terbaik buat anak Indonesia. Dan besok kita akan rayakan, tanggal 23 Juli, kita akan rayakan Hari Anak Nasional. Seluruh kegiatan dalam rangkaian dan acara untuk puncak Hari Anak Nasional tahun 2020 didesain untuk mewujudkan anak Indonesia gembira di rumah. Tetap gembira di rumah walaupun ada COVID. Ini gara-gara COVID ini. Tetapi kita tidak perlu terlalu ketakutan dengan adanya COVID. Tetap kita harus terhadap anak-anak kita, hak-haknya tetap harus kita penuhi.
Baik, untuk Hari Anak Nasional tahun 2020 apa maknanya? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia melalui panduan Hari Anak Nasionalnya untuk tahun 2020 menyatakan bahwa makna Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak. Kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan mendorong keluarga menjadi lembaga yang pertama, dan lembaga yang utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Insya Allah itu akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air Indonesia. Tidak peduli ini masa pandemi, tetap harus nilai-nilai itu harus kita bangun dari sejak masih anak-anak. Dan di masa pandemi ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional adalah satu momentum untuk meningkatkan kepedulian semua elemen, semua pilar bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, serta memastikan segala hal yang terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ingat, 79 juta lebih, hampir 80 juta, itu adalah anak Indonesia. Dan kita harus membuat anak Indonesia, calon generasi penerus bangsa, tumbuh secara optimal. Kegiatan-kegiatan Hari Anak Nasional itu tetap diadakan, tetapi formatnya yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetap tujuan umumnya adalah perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Apa tema Hari Anak Nasional tahun ini, tahun 2020, apa temanya? Anak terlindungi, maka Indonesia akan maju. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dan tagline-nya, anak Indonesia gembira di rumah. Walaupun di rumah tetap bergembira, karena itu adalah hak. Logonya pun sudah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian ada panduan untuk tata cara pelaksanaan Hari Anak Nasional. Pertama, penyelenggaraan puncak acara akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Semuanya sekarang lewat Zoom. Semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Hari Anak Nasional walaupun melalui aplikasi Zoom tetap memperhatikan protokol kesehatan penyelenggaraan Hari Anak Nasional. Apa aja? Yang pertama, untuk penyelenggara acara. Untuk penyelenggara acara, biasa pembersihan area tempat kegiatan Hari Anak Nasional. Pertama, pembersihan. Yang kedua, sirkulasi udaranya harus bagus. Yang ketiga, peserta menggunakan masker.
Yang keempat, screening biasa dengan tembak. Kayak di sini ya, di depan. Maksimal 37 derajat. Itu 2 kali diperiksa. Kalau lebih dari 37, mendingan kembali ke rumah, istirahat. Pembatasan jaga jarak minimal 1 meter. Ini semua adalah protokol pencegahan. Menyediakan dispenser air untuk cuci tangan di area yang banyak dilewati. Kemudian memasang media informasi untuk mengingatkan peserta agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dan dengan air atau hand sanitizer. Serta tetap menggunakan masker. Jadi harus ada media informasi untuk mengingatkan terus, tidak berhenti-berhenti untuk mengingatkan. Memastikan ada pos pemeriksaan. Pos apa? Pemeriksaan kesehatan, ruang transit, dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara ada peserta yang sakit, segera dilakukan pemeriksaan. Jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan dirujuk ke rumah sakit. Dan ini itu tadi untuk penyelenggara, dan bagi peserta panduannya yang pertama adalah harus sehat pada saat mau berangkat ke lokasi kegiatan. Kalau demam, batuk, pilek dan sakit tenggorokan, mendingan tidak usah berangkat. Haus. Nah, kalau batuk, mendingan tidak usah berangkat. Selalu menggunakan masker. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pakai hand sanitizer. Hindari menyentuh wajah, bagian-bagian wajah, mata, hidung, mulut, telinga sebelum mencuci tangan. Tetap jaga jarak 1 meter. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak fisik dengan anggota keluarga yang ada di rumah, sesampainya kita di rumah. Handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya bersihkan dengan cairan disinfektan. Jalankan protokol pencegahan COVID biar semuanya sehat. Ya. Sifat penyelenggaraan Hari Anak Nasional untuk tahun 2020 adalah koordinatif, apresiatif, komunikatif, partisipatif. Ada 4. Acara puncak Hari Anak Nasional tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli melalui ruang pertemuan virtual dan akan disiarkan secara luas melalui platform sosial media dengan mengusung tema Festival Gembira di Rumah. Tetap bergembira walaupun di rumah. Hashtagnya Festival Pagar, Festival Gembira di Rumah. Ini ada tulisannya. Puncak acara Hari Anak Nasional. Oh ya, sebelumnya puncak ada dulu praacara Hari Anak Nasional untuk tahun 2020. Yang pertama, webinar bidang perlindungan anak dan bidang tumbuh kembang anak. Yang kedua ada talk show. Yang ketiga ada Suara Anak Indonesia. Dan keempat ada bantuan pemenuhan kebutuhan fisik anak, kebutuhan spesifik anak. Kelima, gebiar prestasi anak. Dan pada saat puncaknya ada konser musik atau paduan suara. Ada perwakilan anak dari 34 provinsi, luar biasa. Dari seluruh Indonesia berarti ya. Ada dialog interaktif, ada dongeng Ibu Bintang dan Kakak Seto.
penayangan video edukasi, dan lain-lain sebagainya. Intinya anak-anak, walaupun masa pandemi, anak-anak kita tetap harus bergembira. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Festivalnya berjalan dengan baik, festival gembira di rumah, dan anak Indonesia juga tetap gembira di rumah. Dan harapan kita, anak-anak generasi penerus bangsa walaupun pandemi tetap bergembira. Kita harus jaga mereka, kita harus jaga aset bangsa. Ya, saya perlu tambahkan sedikit. Ada 10 hak anak. Ingat, saya cuma mau mengingatkan aja, ada 10 hak anak. Apakah kita sudah penuhi semua? Yang pertama, hak untuk bermain. Yang namanya anak-anak 18 tahun ke bawah masih punya hak untuk bermain. Jadi kalau masih di bawah 18 tahun jangan wajibkan mereka bekerja, kasihan. Itu adalah kesempatan mereka bermain. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk bermain, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan rekreasi, mendapatkan makanan, hak atas untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan nama atau identitas, tentunya nama yang baik. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk berperan dalam pembangunan. Jadi dalam pembangunan, konsep kota layak anak adalah kita sendiri udah tahu, berbasiskan kepentingan dan hak anak. Anak bukan lagi hanya sebagai sekedar objek dalam pembangunan, tetapi melibatkan mereka untuk berperan aktif sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ada lagi satu hak untuk mendapatkan kesamaan. Tidak ada diskriminasi suku, agama, dan lain-lain, tidak ada, semuanya sama. Mungkin itu, mari kita sama-sama melaksanakan Hari Anak Nasional tahun 2020. Anak-anak tetap bergembira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.